Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan. Yang mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada upaya penggiringan Devida et Impera, adu domba antar putra-putri bangsa Nusantara. Itu tadi sekilas kan Mas Dewi membacakan. Itu kelompok Al-Khairat mau menggerakkan kelompok ada di Palu dan lain-lain. Nah, itu. Nah, ini memang kerjaan imperialisme Belanda dulu kan begitu. Nah, antek-anteknya juga sekarang meneruskan begitu. Ini juga sempat saya baca komentar, woi, Indonesia bukan hanya Jawa, woi, ada Sulawesi. Nah, ini kita itu sedang membela Sulawesi. Gitu loh, bukan kita sedang membela Jawa, kita sedang membela Indonesia. Nah, ini memang mereka itu selalu memframing seperti itu, dan mereka selalu ngomong tentang terukur, kuwi jenenge santun dan lain-lain. Loh, sama ini tuh Habib itu apa santun apa terukur? Kan ngawur semua. Jadi ada upaya framing seperti itu ya. Kemudian, tapi ya sudahlah, memang kerjaan mereka kan begitu. Sekte Dajjal itu memang begitu. Kemudian saya agak tertarik tadi yang berita ada anggota salah satu ketua MPR itu siapa namanya yang katanya ngancam saya. Archandra. Oh, Archandra, ya gitu lah. Archandra. Ya, saya prihatin dengan Mas Archandra itu. Berarti ada dua kemungkinan Mas Archandra ini, Pak Archandra ini. Satu, dia tidak mengikuti diskursus nasab yang sudah masif selama 2 tahun ini. Kalau ditarik garis lebih mundur lagi, bahkan sejak tahun 2015. Gitu. Dia tidak update sehingga dia bisa bikin pernyataan seperti itu. Bahwa ini tidak sekedar kata monyet, tetapi di belakang kata monyet itu begitu banyak diskursus yang melatar belakangnya. Dan kalau sampai Mas Archandra itu benar-benar tidak tahu persoalan diskursus nasab ini, lah gimana negara kita kalau ketua MPR aja nggak update pengetahuan seperti itu? Apa jadinya bangsa dan negara kita? Yang kedua, kemungkinan dia mengikuti diskursus nasab ini dan dia menjadi budaknya para Habib. Nah, ini lebih celaka lagi. Nah, bagaimana nasib bangsa dan negara kita kalau ada budak Habib yang menduduki jabatan sebagai salah satu ketua MPR? Dan apalagi yang berikutnya lagi, yaitu ngancam saya. Saya kan rakyat kecil, saya kayak kampung. Saya diancam. Katanya suruh minta maaf 1 kali 24 jam. Emang kerjaan ketua MPR itu mengancam rakyat apa gimana? Betul. Dan dalam landscape perpolitikan nasional kita, di mana kita sebagai pendukung pemerintahan yang sah, yaitu Presiden Prabowo, yang sedang menghendaki ketenangan dan persatuan, serta harus menghadapi DFK yang begitu masif, yang sampai menggerakkan mahasiswa. Apa pernyataan seperti ini produktif atau kontraproduktif, pertanyaannya? Saya sejak awal mengingatkan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya, jangan jajaran Pak Prabowo itu bikin PR baru, bikin kerjaan baru, bikin gaduh sendiri, bikin pernyataan-pernyataan yang itu nanti akibatnya merugikan Presiden Prabowo. Gitu. Nah, ini Archandra ini berarti dari Gerindra gitu ya. Dari Gerindra atau dari mana itu? Mas Arkan yang tahu. Ya, beliau dari kader Gerindra, Pak Supratman Andi Adgas. Oh, oke. Berarti ada kemungkinan dia dari perwakilan Gerindra ya? Atau bukan? Ya, partainya apa? Mungkin relasi, ada relasi lah. Oke, kalau dari Partai Gerindra saya usulkan kepada Presiden Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra untuk memecat orang seperti ini. Nggak benar ini. Jadi yang kita kerjakan selama ini kan demi Pancasila, demi bangsa dan negara. Kalau saya mau dikriminalisasi, terlepas dari yang disampaikan Mas Arkan tadi itu secara hukum memang sebenarnya tidak masuk. Tapi kalau mau dikriminalisasi, ayo, saya siap kok. Saya sudah beberapa kali bilang, saya siap berkorban apapun untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan bangsa dan negara saya. Gitu loh. Saya tidak akan takut itu. Mau ada ancaman dari siapapun, saya nggak takut. Gitu loh. Saya itu prinsipnya atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Saya taat kepada Allah, pada Rasulullah, yang itu adalah breakdown-nya itu adalah taat kepada kebenaran, pada fakta dan data yang ada. Dan diantaranya itu di situ Mbah Hasyim memberikan footnote yang kuat, yaitu hubul waton minal iman. Dan kita punya konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika khususnya. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya ini kan sekarang kan Prabowo. Saya taat pada
dalam konteks ini saya taat kepada Presiden Prabowo. Siapapun yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika itu, emang gue pikirin, emang gue takut apa? Sampaikan tuh sama Ketua MPR itu. Gitu kok, jadi Ketua MPR kok nggak malu. Udah lah. Iya. Ayo kita ramaikan. Nggak masalah saya. Cuma saya perlu peringatkan juga. Kalau ini kita lanjutkan, kriminalisasi terhadap saya itu mau dilanjutkan, oke, lihat implikasinya nanti. Apa ini Al Khairat ini udah mulai adu domba, memprovokasi pribumi Sulawesi Utara untuk ikut-ikutan bikin kerusakan, untuk ikut-ikutan bikin kegaduhan. Ayo, saya siap. Jangan dikira saya tidak siap. Dan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan di PWI Laskar Sabilillah yang telah memberikan pernyataan yang sangat tegas dan sangat keras. Ya, Gus Abbas dan jajarannya itu kan semua membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tanpa pamrih, termasuk yang sangat sejak awal saya kagumi yaitu Kanda Kiai Nur Ihya yang sekarang juga alhamdulillah berkenan hadir di podcast ini. Gitu loh. Sementara gitu aja dulu saya. Ya, kalau saya itu nggak masalah mau diancam mau apa itu, ayo gitu loh. Mau lanjut, oke. Ya, udah siap, apapun siap saya untuk bangsa dan negara saya. Saya mohon pencerahan dari idola saya Kang Mas KRT Nur Ihya itu sebagai akademisi, sebagai bangsawan dan juga sebagai nasionalis sejati, Pancasila sejati dan sebagai ulama Nahdien kultural yang luar biasa. Ini kok malah terpental ya nih. Ya sepertinya terpental ya. Nah, kalau secara hukum saya kan kurang fasih ya, itu yang pasti kan Mas Arkan. Yang saya soroti adalah kontradiksi dari Al Khairat, Klan Habib Alwi dan Al Khairat. Ya. Jadi ketika ada baluisasi yamanisasi, itu mulai dari sejarah bangsa Indonesia diklaim sebagai Habib yang memerdekakan Indonesia, Habib Indonesia tidak akan merdeka kalau tanpa Habib. Kemudian penggagas bendera merah putih itu juga katanya guru tua yang merupakan kakek dari Al Habib Salim Segaf Al Jufri, ketua Majelis Suro PKS pada waktu itu ya. Kemudian dan lain sebagainya, terutama tentang yang saya soroti adalah pemalsuan makam, pemalsuan sejarah. Kemudian juga ada caci maki dari Klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara. Yang sebagai sampel saja, sebagai yang paling masyhur untuk mudah diingat adalah pernyataan di depan umum bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Serta banyak ajaran-ajaran ceramah-ceramah yang itu satu provokatif, dua menyesatkan akidah umat. Nah, dari rentetan data-data itu, sejarah, historitas sepak terjang Klan Habib Alwi, Al Khairat sejauh saya mengumpulkan datanya tidak bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh klannya terhadap pribumi Nusantara. Padahal baluisasi yamanisasi itu sangat melukai perasaan bangsa Indonesia dan membahayakan eksistensi bangsa Indonesia. Tetapi itu pun Al Khairat tidak bereaksi sebagaimana reaksi yang kita saksikan pada hari ini, sampai satu mengajukan laporan ke kepolisian, yang kedua sampai menginstruksikan dari PB kepada seluruh jaringannya. Saya menyoroti begini, ketika apa yang dilakukan Klan Habib Alwi itu mengancam eksistensi bangsa Indonesia, mereka kok tidak bereaksi seperti ini yang sekarang hari ini. Artinya mereka itu kan tidak merasa terancam dengan tidak merasa terancam dengan adanya baluisasi yamanisasi. Nah, kalau tidak merasa terancam berarti kan mereka tidak merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semestinya kalau mereka itu memposisi jiwanya dan pikirannya, hatinya sebagai bangsa Indonesia, harusnya mereka juga merasa gelisah, merasa terluka, merasa terancam dengan adanya baluisasi yamanisasi. Tapi faktanya kan sampai saat ini sampai data pada malam hari ini tidak ada reaksi semacam itu. Dan reaksi yang kita saksikan hari ini itu ketika guru tua diejek. Ya kan? Artinya mereka memposisikan diri bukan sebagai bangsa Indonesia. Satu, itu kalau dari analisis pembacaan saya ya. Yang kedua, bahwa Klan Habib Alwi itu lebih utama, lebih tinggi posisinya di psikis mereka dibandingkan bangsa Indonesia. Kenapa mereka tidak bereaksi tentang baluisasi yamanisasi kan? Seperti itu. Apalagi jangan lupa bahwa kalau Gus Fuad mengejek guru tua, Bahar bin Smith itu kan juga mengejek leluhur pribumi Nusantara
Dan secara khusus disebutkan dengan sangat jelas melecehkan leluhur Gus Fuad di podcast Refli Harun. Masih ingat ya, Mas Arkan? Ya, masih. Kalau tidak ada Habib, maka Gus Fuad Pleret itu mungkin masih nyembah pohon dan batu yang begitu-begitu loh. Kurang lebihnya begitu secara khusus. Leluhur Gus Fuad gitu. Ya, begitu ya. Itu kalau Al-Hoirot ya, Al-Hoirot dan Ketua MPR itu konsisten dengan pernyataan nasionalismenya dan konsisten dengan sikapnya bahwa tidak boleh ada ulama yang dihinakan. Harusnya mereka bereaksi ketika itu. Kalau kita asumsikan mereka tidak tahu tentang kelakuan Bahar bin Smith, nah sekarang kan tahu. Karena kita sudah kasih tahu nih. Cari aja di podcast Refli Harun serta di video-video YouTube itu banyak sekali. Lalu bagaimana sikap mereka terhadap statement-statement dari klan Habib Alwi yang melecehkan pribumi Nusantara dan mengancam eksistensi bangsa Indonesia, terutama tentang pembelokan sejarah dan pemalsuan identitas makam yang dijadikan Habib itu banyak loh, tidak hanya 1, tidak hanya 2, tidak hanya 3, tidak hanya 4, ratusan. Nah, di situ diuji tuh konsistensi klan Habib Alwi dan Al-Hoirot serta Ketua MPR tentang statementnya bahwa Al-Hoirot memiliki nasionalisme, katanya begitu. Kemudian Ketua MPR mengatakan tidak boleh ada ulama yang dihina atau direndahkan gitu. Nah itu fakta dari klan Habib Alwi itu yang terjadi, balwisasi, anomisasi dan pelecehan terhadap pribumi Nusantara. Nah sekarang pertanyaannya, dulu kemana, suaranya kemana, dan yang sekarang kalau sudah tahu, kita tunggu sikapnya, kita lihat bersama sikapnya akan seperti apa. Itu akan menunjukkan posisi Al-Hoirot dan klan Habib Alwi terhadap NKRI. Apakah memiliki nasionalisme atau tidak. Apakah ada tanggapan dari Gus Fuad atau Mas Arkan? Sembari kita menunggu Kiai Ihya. Saya setuju, kita tidak boleh menghina ulama. Tapi bagi saya itu, yang saya hina itu bukan ulama. Itu. Dia datang sebagai pendatang, dia lahir di Yaman. Dia datang ke Nusantara, kemudian oleh penjajah Belanda, dikasih tanah. Itu tanahnya dari mana itu? Tanah Al-Khairat itu. Secara hukum itu bermasalah itu. Ya kan? Ketika Indonesia merdeka, dia nggak mendukung apapun. Apa yang disebut diklaim sebagai guru tua yang mendidik rakyat itu mana buktinya? Al-Khairat itu berapa santrinya? Jaringannya memang banyak, tapi berapa itu santrinya? Itu juga. Dan apakah Al-Khairat itu pro Pancasila, pro Bhinneka Tunggal Ika? Saya meragukan. Dan kalau saya disuruh minta maaf atas apa itu kosakata monyet, ya berarti orang yang menyuruh saya minta maaf dan mengancam saya untuk minta maaf itu harus juga mengancam Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kata-kata, untuk menarik firman-Nya. Ya karena kan saya bilang, saya sedang mengamalkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala di Quran. Orang zalim, orang jahat, orang kafir, orang pengkhianat bangsa dan negara kan berarti kafir. Itu kan Allah sendiri menyuruh, memerintahkan kita untuk mengatakan, untuk mengajari kita dengan firman Allah, kunu qiradatan khasiin. Betul? Ya, kalau mengancam saya untuk minta maaf dengan kosakata monyet itu, ya suruh mengubah Al-Qur'an dulu. Betul? Dan yang berikutnya lagi, ya nanti kita akan ungkap semuanya lah. Ya kita itu apa-apa siap aja lah untuk Pancasila, untuk putra-putri bangsa Nusantara itu, apapun itu resikonya siap lah kita. Betul? Terus ya ayo, kan itu. Iya. Santai aja kalau saya nggak ada beban apapun. Saya nggak ada interest apapun kecuali interest saya itu menjaga masa depan bangsa dan negara saya, menjaga masa depan putra-putri bangsa Nusantara. Interest saya cuma itu aja kok. Betul? Dan ya saya didukung oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya selalu berpihak pada kebenaran. Ada gitu aja. Gitu aja kok repot kata Gus Dur. Ya. Cuma ya memang dari sini itu aku kira agak anyelnya gini loh. Masa ada oknum ketua MPR bisa ngomong kayak begitu itu loh. Wah, aduh itu. Gimana ini? Jangan-jangan belum pernah ikut Lemhanas. Jangan-jangan dia nggak ngerti itu apa itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Gitu loh. Saya itu prihatinnya di situ, bukan kok gimana-gimana. Enggak, cuma saya, aduh ya Allah, ya Rasulullah, ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman intelijen itu benar gitu. Bahwa apa itu yang terpapar radikalisme, yang terpapar anti Pancasila atau yang terpapar memusuhi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata udah kemana-mana itu paparannya. Udah sampai level elit juga. Gitu loh. Saya juga nggak heran juga ketika misalnya teman-teman Mas Yai juga mulai ada yang menyuarakan apa itu termasuk juga para pendukung Prabowo itu ada yang menyuarakan bubarkan DPR MPR ya karena ternyata ini salah satu alasan yang anu gitu loh, yang rasional gitu loh. Gimana ketua MPR kayak gini? Saya rakyat jelata, saya cuma kiai kampung, nggak pernah minta apa-apa kepada negara, nggak pernah dikasih tawaran bantuan berkali-kali, saya nggak pernah terima. Gitu loh. Tiba-tiba saya diancam loh. Lah kalau saya diancam sedang melakukan apa perselingkuhan atau
kejahatan atau maling atau ngutil atau korupsi makanan bergizi gratis itu ya wajar lah. Saya sedang bela Pancasila, saya sedang bela Bhinneka Tunggal Ika, saya sedang bela harkat dan martabat putra putri bangsa Nusantara. Kok dihancam ini kan ya? Ngeri kan itu. Lah kalau yang sampai Al Khairat kayak FPI barang itu aku bisa maklum lah ya. Mereka kan memang kayak ubur-ubur itu mungkin ya nggak punya otak gitu. Nah, aku nggak ani lah. Lagi level lagi anu ya. Level itu siapa jenenge salah satu oknum ketua MPR ya. Kan gile lu. Kan itu tuh. Muka lu gile ini kalau begini caranya. Tapi sudah berapa ratus kali, berapa juta kali saya bilang saya tidak akan sesenti pun mundur untuk membela bangsaku, untuk membela Pancasilaku, untuk membela ulama-ulamaku, untuk membela Nahdlatul Ulama, untuk membela Bhinneka Tunggal Ika. Sesenti pun saya tidak akan mundur. Berapa juta kali saya harus ngomong lagi. Itu loh. Karena ini terkait dengan keyakinan keimanan saya.